18. Ya. Kami serahkan layanan musafir berdoa di pagi hari ini, Sabtu 20 Juli 2024 kepada pelayan khusus dan UPD di kolom 18. Penanggung jawab, silakan Ibu Sance Ugoy Kereh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom, shalom. Pujian, syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia-Nya masih memperkenankan kita semua, sahabat doa dan penginjilan musafir, untuk bersama-sama dalam ibadah musafir berdoa di subuh pagi hari ini. Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan menyampaikan selamat datang bagi kita semua, juga kepada sahabat doa penginjilan yang baru kali ini hadir bersama kami. Kami sambut dengan sukacita. Mari sahabat doa penginjilan, kita pergunakan waktu yang indah ini dengan sebaik-baiknya. Dan musafir berdoa hari ini, edisi Sabtu 20 Juli 2024, kita akan dilayani oleh pelayan khusus dan UPD dan Mitra kolom 18. Selamat beribadah. Iya, puji Tuhan, sahabat doa penginjilan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Shalom, damai di hati. Shalom. Segala pujian, hormat, dan pengagungan hanya bagi Tuhan yang terus memberkati dan menyertai kehidupan kita, baik secara pribadi maupun juga dengan keluarga kita masing-masing. Mungkin ada di antara kita saat ini yang sedang dipenuhi sukacita atas berkat-berkat Tuhan. Tetapi ada juga yang mungkin sedang diliputi duka cita, persoalan hidup, kelemahan tubuh, dan pergumulan lainnya. Namun kita percaya bahwa saat ini kita datang kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab dialah sumber sukacita, dia sumber kesembuhan dan sumber kelegaan. Di dalam Tuhan Yesus ada jawaban dan pengharapan. Musafir berdoa edisi Sabtu 20 Juli tahun 2024 akan kita mulaikan. Mari sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama menikmati hadiratnya yang kudus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
menghabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Musafir berdoa pagi hari ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Doa penginjilan yang diberkati Tuhan. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yesaya 55 ayat 6-7 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari kita penginjilan. Kita mohon hadirat Tuhan, nanti kita masih ada di hadirat Tuhan untuk menuntut dosa kita. Mari masing-masing kita saat ini tunduk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa kita kepadanya. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, ini kami sahabat doa penginjilan. Kami mengakui Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami dalam kepengiringan kami kepadamu. Tuhan, kami banyak kali gagal tampil sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai tebusan darah Yesus, sehingga sangat mengecewakan hati-Mu ya Tuhan. Dalam berpikir, dalam berucap, dan dalam bertindak. Banyak kali tidak sesuai dengan perintah Tuhan, bahkan mempermalukan nama Tuhan. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kuduskan kami. Bapa, ubahkan dan baharilah kami, ya Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar nama-Mu dimuliakan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya, sesuai dengan firman-Mu, apabila kami mengaku segala dosa kami, Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Kau akan mengampuni dan menyuci kuduskan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini
rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ada berita anugerah, berita sukacita bagi kita semua di pagi hari ini dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Puji Tuhan. Sahabat doa penginjilan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk hidup dalam rencana dan rancangan Tuhan, kita perlu mendengarkan suaranya, membaca firman-Nya. Karena itu, mari kita siapkan Alkitab, telinga, dan terlebih hati kita untuk bersama dalam perenungan firman Tuhan dalam musafir berdoa pagi hari ini yang akan dilayani oleh yang terkasih Ibu Diaken Dr. Krislani SPD SST MPHN. Mari kita angkat pujian bersama, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan Yesus kami naikkan kehadirat Tuhan. Jika saat ini Tuhan kami merasakan hadirat Tuhan, ketika kami saat ini sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu berbicara pada kami di pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau akan kuasai waktu, tempat, dari manapun saat ini kami berada untuk mendengarkan firman. Pakailah hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika hamba-Mu Tuhan siap untuk menjadi alat, menjadi berkat pada kami, hamba yakin dan percaya, Roh Kudus akan bekerja pada hamba dan seluruh pendengar musafir berdoa untuk bersama-sama memahami, mengerti, bahkan terlebih akan melakukan firman yang akan kami dengar. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita membaca Alkitab yang kerja dari Zakaria 6 ayat 9 sampai 12. Kerajaan Sang Tunas di Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku begini. Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Shefanya dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota, dan kenakanlah itu pada kepala ibu besar Yosua bin Yosadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan pemufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan Yosia bin Shefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu, dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Sampai berdoa ini kita sudah dengarkan pembacaan firman, dan di dalam perikop ini kita tahu bersama bahwa tema yang berjalan yaitu membangun bait Tuhan. Bagi orang Israel, bait Tuhan merupakan simbol keberadaan pemeluk agama dan diyakini tempat kehadiran Tuhan Allah dalam dunia. Mulanya umat Israel dalam perjanjian lama memiliki kemah suci, disebut juga kemah pertemuan, tempat Tuhan menyatakan kehadirannya dan tempat memberikan persembahan. Kemah suci dapat dibongkar pasang atau diangkat kemana saja umat Israel berjalan dan berkemah. Daud terpanggil membangun bait Tuhan kemarin sehingga ia mengumpulkan bahan-bahan untuk itu. Namun Salomo bait Tuhan dihancurkan oleh tentara Babel, dibangun kembali sesudah pembuangan ke Babel, digunakan sebagai pusat peribadatan sampai zaman Yesus Kristus yang telah mengalami berbagai renovasi dan dihancurkan oleh tentara Romawi pada tahun 70 Masehi. Selanjutnya ada sinagoge, rumah pertemuan sejak abad ke-3 Masehi menjadi tempat beribadah umat Kristen. Musafir berdoa dikasih oleh Tuhan. Saat ini istilah bait Tuhan dipahami sebagai tempat beribadah persekutuan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Gemi memahami ada dua bentuk gereja, yaitu gereja yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dua eksistensi bait Tuhan ini sering diperdebatkan. Ada yang mengutamakan bait Tuhan secara kelihatan seperti gedung, struktur, sumber daya, dan dana, sehingga mengabaikan pembangunan spiritual
Sebaliknya, ada yang menganggap bahwa bagi Tuhan secara fisik tidaklah seperti persekutuan orang percaya, sehingga pembangunan fisik terabaikan. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama sesuai dengan tema bersama membangun bait Tuhan. Kita berefleksi dengan Zakaria pasal 6 ayat 9 sampai 16. Zakaria adalah anak bereknya dan cucu Ido. Pada bagian lain disebut anak Ido, kepala dari sebuah keluarga imam, yang menunjukkan bahwa Zakaria berasal dari suku Lewi yang setelah pembuangan melayani di Yerusalem sebagai imam dan nabi. Zakaria bersama Hagai mendorong umat Tuhan ini. Mereka di dalam ayat 12 berkata, inilah orang yang bernama Tunas akan mendirikan bait Tuhan. Tunas dalam Ibrani yaitu Zema, sebagaimana dalam Penglihatan keempat adalah Mesias dari keturunan Daud yang paling dekat dihubungkan dengan Yerubabel. Dialah yang akan membangun bait Tuhan. Lagi pula terjemahan kata inilah, orang dalam ayat 12 yang lebih tepat adalah seorang. Tidak ada kata sandal tertentu yang bernama Tunas. Sehingga bukan Yosua yang dimaksudkan di sini. Keterangan ini membuat ayat 13 dapat dimengerti bahwa di sebelah kanan Tunas Yerubabel ada imam yaitu Yosua, dan ada permufakatan tentang damai di antara mereka. Lalu, mengapa hanya Yosua yang dimunculkan dalam teks ini? Tokoh Yerubabel dileburkan dalam diri imam besar Yosua. Sepertinya pasal 6 menekankan tentang peran imam dan kerohanian dalam pembangunan bait Tuhan dan mempersiapkan kedatangan Mesias. Memakaikan mahkota raja kepada Imam Yosua adalah sebuah tindakan simbolis untuk menyatakan penggabungan jabatan raja dan imam menjadi satu. Dua jabatan dalam diri seorang adalah spesial dalam Alkitab. Ingat, di dalam kitab Melkisedek, Kejadian 18 ayat 14 dan Ibrani pasal 7. Ini adalah berita penguatan tentang pemimpin agama dan pemerintahan yang dipakai Tuhan Allah untuk melangsungkan pembangunan bait Tuhan dan perlahan-lahan memulihkan kedamaian umat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kemudian hari ini diakui sebagai sebuah petunjuk bahwa Mesias yang akan datang kelak, Sang Tunas dari keturunan Daud yaitu Yesus Kristus, akan memangku dua jabatan. Peran ini menjadi satu. Ia adalah imam dan raja yang akan mendirikan bait Tuhan sehingga ia memberikan pengharapan yang tinggi bagi umat. Jadi bagi umat yang dalam pergumulan, berita pembangunan bait Tuhan memberikan pengharapan tentang kehadiran Tuhan Allah dalam hidup umat dan pemulihan keadaan. Tidak ada kehancuran yang tidak dapat diperbaiki Tuhan Allah. Ia menyatakan kehadirannya lewat hal-hal yang nampak dalam pandangan manusia, dan dalam salah satunya adalah lewat baitnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefanya ayat 14. Ini dalam Yosua adalah nama panggilan untuk orang-orang yang sama. Nama mereka akan dikenal sebuah berkat penghargaan karena telah berkontribusi dalam pembangunan bait Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat dikasihi oleh Tuhan, maka saat ini
Kita sering dengar bahwa ada hukuman untuk nama-nama para yang memberi persembahan, yang memberikan juga sumbangan di dalam bait Allah. Karena ini juga sudah diawali dalam jejak sejarah yang kita sudah baca bersama, bahwa nama-nama mereka para penyembah dicatat di dalam Alkitab. Orang-orang jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan ayat 15, menuju pada orang-orang Israel yang tersebar di berbagai tempat. Bahkan bangsa-bangsa lain akan ambil bagian di kemudian hari. Orang-orang percaya dalam tubuh Yesus Kristus. Bangunan bait Tuhan akan datang dari jauh, dikumpulkan dari segala bangsa, suku, dan bangsa, dan bahasa juga. Jelas bahwa membangun bait Tuhan adalah tugas bersama umat Tuhan. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengingatkan penyebab kehancuran baitnya adalah karena umat tidak mendengar suaranya. Maka hal penting untuk bersama membangun bait Tuhan adalah mendengar perintah dan kehendaknya, sehingga petunjuknya yang terlaksana. Mendengar dalam Ibrani Sema berarti hear, listen to, mendengar untuk memahami, mengerti, dan memahami, menaatinya. Ini berarti tanpa pertobatan, pembangunan iman dan kebahagiaan mustahil terjadi pembangunan bait Tuhan. Pembangunan bait Tuhan secara fisik harus terjadi berbarengan dengan pembangunan rohani atau iman. Bapak Ibu, saudaraku, musafir berdoa yang dikasih oleh Tuhan. Makna dan implikasi iman saat ini. Peran pemimpin sangat menentukan untuk membangun bersama bait Tuhan. Pemimpin gereja kiranya menggunakan kewibawaan untuk mau terlibat aktif dalam pekerjaan pelayanan ini. Jika jemaat adalah bagian dari pemimpin pemerintahan, bekerjasamalah untuk turut membangun bersama baik gereja maupun bangsa dan negara. Diperlukan kerjasama untuk saling mendukung dengan mempersembahkan apa yang ada pada kita dalam pekerjaan ini. Uang, tenaga, waktu, talenta, kemampuan kita dapat menjadi persembahan yang menopang pembangunan bait Tuhan. Dan apa yang kita persembahkan akan menjadi tanda peringatan bagi kita yang memberi persembahan. Dan cepat yang dikasih oleh Tuhan dalam makna dan implikasi firman, bahwa gereja bukan hanya berbentuk bangunan atau fisiknya, tetapi gereja adalah juga kita, yaitu orang-orang yang mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Adakah kita sudah menjadi kesaksian, menjadi berkat, sehingga banyak orang akan datang ke gereja ketika dia mengaku dan percaya. Bahkan ketika dia masih belajar dalam proses mengaku dan percaya, kita tidak menutup kemungkinan untuk gereja, kehadiran daripada jemaat-jemaat, atau kehadiran daripada orang-orang yang tidak percaya dan tidak mengaku, sehingga ketika mereka hadir, mereka menerima berkat dan mereka percaya dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan pribadi kita. Banyak kesaksian. Karena ketika ada masuk dalam persekutuan gereja, mereka menerima Tuhan. Bagaimana dengan gereja kita? Dan apakah juga kita sebagai pengikut-pengikut Kristus sudah menjadi kesaksian? Sehingga ketika orang melihat kita dalam gereja yang berbentuk bukan fisik, tetapi berbentuk orang yang percaya, mereka mendapatkan berkat dan mereka mengaku Yesus Tuhan, dan kita percaya dan mereka rindu untuk juga mengaku dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Karena kita mendengar saat ini banyak
gereja Tuhan ini tidak menjadi berkat bagi orang tua yang di dalam, maupun juga bagi sesama di dalam keluarga, sebagai atas, sebagai pemimpin. Baru-baru kesaksian yang lagi viral, saya ambil yang sederhana saja, yaitu di mana dia bekerja dan dia meninggal sehingga viral. Di dalam tulisan hariannya dia tulis, HP-nya diambil dan dikatakan di situ ada yang saya kutip, adalah anak dari seorang pelayan, entahkah dia pendeta atau pelayan seperti kami, yaitu pelayan khusus, atau juga pendoa, tidak dijabarkan secara lanjut. Tetapi luar biasa di situ, ia doa anak seorang pelayan dan dimanapun. Apakah kita bisa menjadi berkat? Dan juga kesaksian dari dua sepasang manusia yang meninggal, suami istri, orang tua. Anak-anak tidak ada yang datang melihat dan tidak benar. Ketika dihubungi oleh majelis di gereja, di mana jemaat ini, opa dan oma berdomisili, tidak ditangkapi. Sesibuk apakah? Sehingga sampai ada beberapa komentar. Orang tua menghidupi 10 anak tidak bermasalah, dan tidak benar. Tetapi anak cuma 1 anak. Dan ini orang tuanya mempunyai 3 anak. Tidak ada yang datang dan tidak ada yang peduli. Ketika orang tua ini sakit dan hidup sendiri. Apakah ini menjadi berkat? Gereja bukan sekedar gedung, bukan juga sekedar. Tetapi mari kita bersama-sama menjadi gereja yang sesungguhnya melalui firman Tuhan yang kita sudah baca bersama. Gereja berbentuk fisik dan juga berbentuk yang mengaku dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Jangan sampai gereja yang ada di Indonesia, menurut data sampai dengan 2019, sekitar 99 gereja ditutup, entah karena tidak ada izin atau karena tidak disukai oleh orang sekitar dan dirusak, bahkan diratakan seperti. Dan informasi juga yang saya dapat bahwa di luar negeri, walaupun tidak 50%, 20%, di luar negeri, di Inggris, 500 gereja sudah beralih fungsi ditutup, ada yang jadi sebagai bar, skateboard, dan lain sebagainya. Inilah belum data-data yang lain yang saya ambil ada beberapa, tetapi penekanannya di sini. Marilah kita bersama-sama menggumuli bahwa bentuk gereja adalah sungguh Tuhan Yesus sudah memberikan jejak sejarah di dalam firman bahwa bentuk gereja ini dibangun permanen. Ada yang semi permanen terus jadi permanen. Dan Tuhan memberkati. Dan yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin saat ini kita merindukan pembangunan gereja seperti yang Ketua Jemaat diharapkan. Rencanakan bersama para majelis yang menjadi kewakilan dari jemaat-jemaat golongan. Bahwa ini membuat di walaupun mengalami perdebatan seperti yang terjadi saat ini. Ada yang suka, ada yang bentuk ini. Tetapi tiada yang mustahil. Kalau Tuhan mau, maka Tuhan akan memberkati bagi kita. Jika kita mau membangun baik Tuhan, baik gereja untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan juga kita pribadi, kita menjadi berkat. Jangan sampai gereja dalam bentuk kita, orang baru lihat lari. Orang baru lihat tidak mau mendekati kita, tidak mau mendekatkan, tidak mau memberi terima berkat. Karena baru lihat, baru lihat sudah jadi berkat. Sobeking kita naik darah. Ada yang seperti itu. Tapi saya punya percaya. Cuma itu sampai Tuhan berkati dan kita menjadi saksi, menjadi gereja dimanapun kita berada. Amin.
Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Berbahagialah dan diberkatilah kita semua yang mendengarkan serta melakukan firman-Nya dengan setia. Sahabat doa penginjilan yang diberkati Tuhan, Yohanes 14 ayat 14 berkata, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Karena itu, mari siapkan hati kita untuk bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Kami berdoa untuk para pekerja menjadi jemaat pemimpin KPP, para pendeta, para pelayan khusus, pimpinan jemaat serta semua perangkat pelayanan di tingkat jemaat dari kolom 1 sampai kolom 29. Ya Tuhan, beri kami hati yang murni untuk melayani jemaat tanpa bersungut-sungut, dan beri kami karakter Kristus sehingga melalui pelayanan ini jemaat akan menerima berkat dan seterusnya akan menjadi berkat dimanapun berada. Kami berdoa juga untuk Komisi Bipra, Komisi Kerja, dan UPK Bipra mulai kolom 1 sampai kolom 29. Biarlah kiranya Tuhan menganugerahkan kesatuan hati dan kekompakan untuk saling menopang setiap program pelayanan. Dijauhkan dari perpecahan, iri hati, dengki, dan saling menonjolkan kekuatan dan kelebihan masing-masing. Dan berikanlah kami hati hamba dalam melayani, sehingga kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa juga untuk program-program kerja pelayanan, komisi-komisi kerja, panitia hari raya gereja, dan perangkat pelayanan lainnya. Program kerja pelayanan yang belum sama sekali dilaksanakan sejak awal periode tahun pelayanan sampai saat ini. Tuhan tahu dan Tuhan kenal kami semua. Karena itu ya Tuhan, berilah kami hikmat dan hati yang bijaksana dalam merancang setiap program dan
merencanakannya dalam tuntunanmu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan tingkat jemaat dan pelayanan di kolom dengan segala dinamika pelayanan yang ada, baik antara sesama pelayan khusus dengan anggota jemaat, dan di antara sesama anggota jemaat. Tuhan, tolong kami boleh jadi alat kesaksian-Mu melalui pelayanan. Kami juga berdoa khusus untuk jemaat yang sudah tidak pernah dan yang sudah jarang beribadah di rumah gereja, di persekutuan kolom maupun persekutuan ibadah lainnya, agar kembali tergerak dan rajin dalam persekutuan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal di dalam kerajaan surga, Bapa yang berkuasa surga dan di bumi. Pagi yang indah ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada-Mu karena kasih dan setia-Mu selalu kami rasakan hari demi hari. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh menikmati suasana persekutuan yang indah di subuh pagi hari ini, sehingga kami boleh bernyanyi untuk Tuhan. Kami boleh berdoa, menaikkan syukur dan permohonan. Boleh membaca, mendengar, dan merenungkan firman yang menuntun kehidupan orang percaya. Tetap setia mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan, bahkan dalam setiap pergumulan hidup kami masing-masing. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini melalui musafir berdoa, kami mau berdoa bagi mereka yang saat ini bergumul dengan kondisi kesehatan, mereka yang sakit, baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang sakit di rumah mereka masing-masing. Dan kami mau berdoa buat Ibu Suci Suti, kolom 1, sedang dirawat di rumah sakit Indo. Bapak Paulus Paila, kolom 1, Ibu Dapa Kamalira, kolom 1, dan Briano Eman, kolom 2, Farel Resa, kolom 2, Ani Waworuntu, kolom 2, Febi Liunansan Sanda, kolom 2, Ibu Fani Taraseran, kolom 3, Adik Florencia Waworuntu sedang dirawat di rumah sakit Tomsen, kolom 4, Ibu Hans Moninje yang sedang dirawat di rumah sakit Kando, kolom 5, atau mama dari pendeta Teli Lontok 2.
Bersama pada saat ini kami juga berdoa. Bapak Demsi Sumeran, kolom 7. Bapak Livi Malomba, kolom 7. Ibu Lucia Mary Anja Kandoro, kolom 8. Ibu Stanley Mandina Humayas, kolom 8. Bapak Roni Tumbihas, kolom 9. Ibu Uwili Rorong, kolom 9. Ibu Sanger Dapu, kolom 9. Adik Taslim Monteng sedang dirawat di Rumah Sakit Panjaran Kasih, kolom 10. Ibu Pendeta Tore, kolom 11. Juga Bapak Ferry Lele, kolom 12. Ibu Rona Mandeng, kolom 12. Ibu Fen Sumayo, kolom 12. Bapak Jimmy Paringkuan, kolom 18. Bapak Heri Waani, kolom 19. Bapak Adri Rumopa, kolom 19. Bapak Regi Santoso, kolom 19. Bapak Hans Pomanto, kolom 21. Ya Tuhan, ada banyak anggota jemaat yang sedang menderita sakit, sedang menjerit karena sakit tubuh mereka. Karena itu Tuhan, kita bahkan di banyak tempat yang mengikuti live streaming ini lewat musafir berdoa. Kami sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka-mereka yang sakit di rumah sakit, bahkan mereka yang sedang dirawat di rumah mereka masing-masing. Kami sungguh percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau adalah dokter di atas semua. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Kerja-Mu Tuhan, kami sungguh percaya. Kami imani di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa mujizat kesembuhan selalu nyata bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan beri ketabahan, Tuhan beri kemampuan, Tuhan kuatkan iman mereka untuk menantikan pertolongan Tuhan bagi mereka yang sedang bergumul sakit. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi para dokter yang sedang memberikan pelayanan, perawatan, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong para dokter medis yang sedang memberikan pengobatan bagi mereka-mereka yang sudah disebutkan tadi, bahkan yang mungkin belum sempat disebutkan untuk nantinya jemaat demi musafir pelayanan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap mereka yang boleh memberikan pelayanan, bahkan para dokter medis
ketulusan hati memberikan pengobatan bagi mereka. Tuhan berkati mereka, beri mereka kekuatan, kesehatan. Bahkan Tuhan beri hikmat agar supaya Tuhan mereka boleh dapat memberikan pengobatan, pelayanan yang sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan sendiri. Sehingga mereka juga boleh menikmati kekuatan, kesehatan, kesembuhan yang ilahi yang berasal daripada Tuhan sendiri. Sehingga mereka boleh mengucap syukur atas apa yang Tuhan boleh nyatakan bagi mereka-mereka yang sakit. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa kepada-Mu untuk setiap pergumulan anggota jemaat musafir Kudus. Mereka yang bergumul di tengah-tengah keluarga mereka, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan hubungan dengan tetangga dengan doa kiranya memberkati kami semua, kiranya menolong kami dan setiap pergumulan hidup yang sedang dan sementara kami jalani. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan senantiasa boleh Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan, bahkan dalam setiap pergumulan hidup kami. Tuhan Bapa di sorga, kami juga mau berdoa kepada-Mu Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang berjuang dalam pendidikan mereka masing-masing. Kami berdoa tolong anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sedang dalam pendidikan, yang sedang bersekolah di setiap jenjang pendidikan. Tuhan tolong beri kekuatan kesehatan yang sempurna bagi anak-anak kami, sehingga mereka boleh berjuang untuk menggapai cita-cita dan harapan mereka, untuk boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan banyak orang. Kami juga mau berdoa Tuhan buat mereka-mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan tolong bukakan pintu-pintu berkat bagi anak-anak kami yang sedang berjuang mencari pekerjaan, sehingga ya Tuhan mereka boleh diberkati oleh Tuhan, menikmati berkat sukacita dari Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi yang sedang bergumul karena ekonomi di tengah-tengah pribadi dan keluarga. Tuhan tolong berkati setiap perekonomian keluarga kami. Tuhan tolong kami untuk dapat boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan di tengah-tengah tugas dan pekerjaan kami setiap hari. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang kami nikmati dan yang Tuhan berikan bagi kami sebagai anak-anak. Jangan biarkan kami untuk melupakan Tuhan, tetapi kami sebagai orang yang percaya terus mengandalkan Tuhan dalam setiap bentuk kehidupan kami, dalam setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan ada dan selalu bersama-sama dan mendengar setiap permohonan, seruan doa
kami kepada Tuhan. Terima kasih dan terpuji nama-Mu Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi mereka-mereka yang bergumul dengan berbagai macam pergumulan, dengan berbagai macam persoalan hidup. Kami percaya bahwa mata Tuhan tidak tutup. Setiap keluh, setiap permohonan kami, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sampaikan setiap kehidupan kami, tugas dan pekerjaan kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hari-hari kehidupan yang Tuhan Yesus anugerahkan dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur bersama dengan kota jemaat yang di hari ini bersuka cita karena ketambahan satu lagi tahun usia baru di ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, syukur di dalam pekerjaan, syukur dalam studi dan usaha, syukur karena telah sembuh dari sakit. Terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau telah mengingat kami sebesar itu. Engkau kuatkan kami, Engkau memberkati kami semua, dan Tuhan akan selalu menyempurnakan semua syukur kami di hari ini. Berdoa juga untuk para orang tua dan para tua lanjut usia. Kami memohon Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik dan hati yang penuh sukacita. Di hari-hari, di tiap-tiap hari, Engkau anugerahkan bagi mereka. Kiranya di usia mereka saat ini, iman percaya mereka tetap berakar di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga iman serta kesaksian mereka turut juga menjadi teladan bagi kami. Doa untuk generasi muda, generasi gereja, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, dan pemuda. Tuhan kiranya menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara mereka, kuatkan iman mereka ketika mereka bergaul, dan Engkau jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang negatif, hal-hal yang merusak masa depan mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami yang berdoa, kami yang memohon, ini kami yang bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa sama-sama untuk penyelenggaraan musafir berdoa hari ini. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, oleh karena Tuhan sudah siapkan hati pikiran kami, tenaga kami sebagai pelayanan khusus dan juga pelayanan doa kolom 18 lebih musafir keluarga penatua Ibu Tampi, keluarga Diaken Ibu Kris masuk kami sudah mempersiapkan diri melayani kami semua dalam persiapan yang sudah dilakukan dan juga dalam pemberitaan firman Tuhan, melayani kami dalam pujian dan doa,
melayani lewat multimedia. Oh Tuhan Yesus, Tuhan senantiasa memenuhi sukacita yang besar, pekerjaan yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan anugerahkan. Biarlah mereka terus giat bersama-sama dalam iring-iringan melayani Tuhan. Diberkati tugas tanggung jawab yang dipercayakan, dan kami yakin dan percaya harapan ini, cita-cita bersama keluarga senantiasa terpenuhi karena kasih penyertaan Tuhan dan kasih anugerah Tuhan kepada masing-masing yang Tuhan percayakan melakukan tugas tanggung jawab. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan pribadi, keluarga, serta usaha kerja yang Tuhan amanatkan pada masing-masing seluruh unit pelayanan doa musafir dan seluruh sahabat doa penginjilan dari kolom 1 sampai 29 yang sudah mengambil bagian bersama-sama dalam pelayanan musafir berdoa pagi ini. Kami yakin mujizat pasti terjadi. Sehat kuatlah supaya dalam melayani jemaat senantiasa melayani dengan sungguh-sungguh dan taat pada panggilan Tuhan. Berkati dan kuduskan sukacita layanan di pagi ini. Berkat Tuhan, kami bermohon tercurah atas kehidupan kami semua yang turut ambil bagian, teristimewa juga yang sudah mempersiapkan pelayanan musafir berdoa dan tempat yang kami lakukan saat ini. Diberkati Tuhan. Kami yakin dan percaya apa yang kami minta Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah berkati, dan sudah Tuhan izinkan ini terjadi. Kami aminkan itu karena kuasa Roh Kudus yang sudah bekerja di tengah kehidupan pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk pagi ini dan sepanjang hari ini. Diberkati kami terus untuk melayani Engkau. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akhiri doa ini dan kami mengucapkan doa agung yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid, dan sekarang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, sahabat doa penginjilan yang diberkati Tuhan, pada akhirnya 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu.
bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Sambil berdoa, marilah menerima berkat. Tuhan kiranya memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Puji Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Sebab begitu besar cinta kasih Tuhan bagi kita semua, seluruh sahabat doa penginjilan Musafir. Terpujilah Tuhan yang telah memberkati dan menyertai Musafir berdoa hari ini, edisi Sabtu 20 Juli tahun 2024, bersama-sama dengan kami, pelayan khusus, unit pelayanan doa, dan anggota jemaat kolom 18 demi Musafir Kleat. Doa kami, Tuhan Yesus, sumber sukacita dan damai sejahtera, akan terus memberkati dan menyertai kita semua. Saat ini kita akan dengarkan sambutan sekaligus ucapan terima kasih dari pelayan khusus kolom 18 yang akan disampaikan oleh yang terkasih Penatua Dr. Joni Revo Eli Lampi MSc. Kepada Bapak Penatua disilakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Bagi hati, tentu pertama-tama kami ucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengutus dan memampukan kami pelayan khusus dan jemaat perangkat pas dalam melaksanakan tugas pelayanan saat ini seperti itu. Terima kasih juga kami menyampaikan pada PDP yang telah melakukan khusus dan perangkat pelayanan untuk UPK, UPW, sebagai pendidikan istimewa status bagi Ibu Dirjen Dr. Kris Masunan Langi yang telah melakukan dan percayakan untuk melaksanakan tugas pelayanan mewartakan firman Tuhan. Dan ucapan terima kasih ini sekaligus kami sampaikan kepada PDN dan terlebih khusus bagi yang selalu memotivasi kami pelayan khusus di kolom 18, Bapak Ibu lanjut usia yang senantiasa memotivasi terus kami untuk melaksanakan tugas pelayanan dalam berbagai hal. Istimewa bagi pelayanan di unit pelayanan doa rata-rata lebih banyak yang lansia, selalu senantiasa memotivasi dan mendorong kami pelayan khusus untuk melaksanakan tugas pelayanan juga jemaat sekalian. Dan yang hadir di saat ini di kolom 14 dan
Selain pelayan khusus ada koordinator OPD Ibu Sinta Ugui Kere, sekaligus juga dari PDP ada Ibu Fiana, terus Pendeta Sarul Suryo, Ibu Narore Kantor, ada Ibu Ruka Pinatik, ada Bapak Mimpi Ugui, Senior Mimpi Ugui PSD, dan dari Mitra, ada Bapak Mimpi Ugui, koordinator UPK PK Bapak, kemudian ada Aril, ini yang terakhir dan ada Isai dan yang terakhir yang menjadi litigasi pada tahun ini cantik. Elvia Sarul SPD sampai tak lupa semuanya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan, Tuhan memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Demikianlah pelayanan kami, pelayanan khusus UPD dan Jemaat Kolom 18 Keminu sampai Tengah. Dan saat ini kami kembalikan kepada Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan yang terkasih Ibu Ketua, Ibu Agnes Sinta. Kami persilakan. Oh, mohon maaf Ibu Ketua. Penanggung jawab. Masih ada satu lagi persembahan dari kami Kolom 18. Kami akan membawakan pujian bersama di pagi hari ini. Kami akan membawakan satu pujian, judulnya Bekerja Bersama-sama. Bersehati sepekan, jangan denganku hanya hati. Patutlah berkata pada yang teman, angkat perjanjian yang tetap teguh. Bersama-sama susah dan senang. Jika kamu hati sekerja. Sekali kami serahkan kepada Ibu Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Disampaikan terima kasih untuk pelayanan musafir berdoa di kesempatan Sabtu 20 Juli 2024. Terpujilah Kristus Tuhan yang boleh memperkenankan pelayan khusus bersama UPD dan UPK Bipra di kolom 18 boleh melayani Tuhan bersama di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Penatua Revo Tampi, Ibu Diaken Grace Langi, bersama penanggung jawab musafir berdoa di hari ini Ibu Sanca Ugui Kere dan Bapak Ibu semua yang boleh mengambil bagian melayani Tuhan dalam musafir berdoa pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada 45 DeFi, sahabat doa penginjilan musafir
yang boleh sama-sama diberkati pagi hari ini, memulai hari baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih dan tetaplah bersama dalam persekutuan musafir berdoa. Dan mari kita mengajak saudara-saudara kita yang lain dalam persekutuan di kolom untuk boleh mengambil bagian bersama, diberkati bersama, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan bersama dalam persekutuan musafir berdoa. Dan kita semua percaya apa yang telah kita doakan bersama di pagi hari ini, terutama buat anggota jemaat kita yang dalam gumul sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah, dalam pemulihan di rumah, dan dalam gumul apapun yang kita rasakan, yang kita gumuli, percayalah kita sudah bawa ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhanlah yang akan bekerja atas hidup kita, atas gumul kita, dan kita akan melihat kuasa kasih mujizat Tuhan dinyatakan atas kita. Terpujilah Kristus Tuhan, dan kami menyampaikan beberapa informasi pelayanan Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan Musafir. Di hari Minggu besok, tepatnya 21 Juli 2024, kita semua terundang bersama dalam kebaktian penyegaran iman, di mana penyelenggaranya adalah Komisi Wanita Kaum Ibu tingkat jemaat, dan akan menghadirkan Kadim Bapak Pendeta Dr. Jemi Mateos MTH MPDK yang ada di Kleak pada besok hari, tidak berpengucapan atau pulang lebih awal. Mari bersama dalam kebaktian penyegaran iman yang dilaksanakan di hari Minggu malam dalam persekutuan jemaat jam 18.00. Dan untuk minggu depan, hari Sabtu 27 Juli 2024, kita akan bersama dalam program New Musafir Berdoa. Kami akan membagikan beberapa pokok doa yang akan didoakan, yang akan digumuli bersama oleh pelayan khusus bersama UPD kolom 1 sampai 29 dan Bapak Ibu lanjut usia yang bersedia untuk mengambil bagian sebagai tiang-tiang doa musafir, mendoakan dan menggumuli bersama beberapa pokok doa yang akan kami bagikan. Dan di lembaran perdana minggu pertama di bulan Agustus, tepatnya 3 Agustus 2024, kita akan bersama dalam musafir berdoa dan berpuasa. Kemudian di 10 Agustus 2024, musafir berdoa akan dilayani oleh pelayan khusus dan UPD di kolom 19. Baik, sahabat doa penginjilan musafir, di kesempatan pagi hari ini tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengarkan sapa musafir berdoa. Silakan kami berikan kesempatan kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat kita, kami sapa dengan kasih Pak Pendeta Seldi Saronsong. Selamat pagi Pak Pendeta Seldi. Selamat pagi Pak Pendeta Seldi, masih bersama kita. Pagi. Baik. Selamat pagi. Salam sejahtera Pak Pendeta Seldi. Mari silakan Pak Haleluya. Pendeta. Shalom untuk semua. Damai di hati. Segala pujian syukur dipersembahkan bagi Tuhan Yesus Kristus yang dalam
kasih dan kemurahan-Nya kita boleh menikmati persekutuan di pagi hari ini. Dan tentu dengan telah melaksanakan kegiatan ini, kita percaya bahwa Tuhan dipermuliakan dan kita semua turut terberkati. Dan pada kesempatan ini tentu dengan senang hati, dengan sukacita iman, spesial untuk pelayan khusus di kolom 18, mulai dari pelayan Firman, Ibu Yaken, Dr. Grace Masunin Langit, Shalom, sama dengan itu Pak Pinatua, Joni, Revo Tampi, dan didukung dalam kebersamaan oleh UPD dan UPK serta anggota jemaat yang bersama-sama langsung di tempat di K18. Dan salam sukacita untuk semua yang sudah mengambil bagian. Ya, Salam sukacita tentu untuk Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan, Ketua, PDP, Koordinator pelayanan hari ini, dan seluruh pasukan-pasukan laskar-laskar Kristus, Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan yang tetap energik, solid, dan tetap memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Salam sukacita dan berkat untuk kalian semua, juga bersama dengan seluruh pelayan khusus dan perangkat pelayanan yang boleh mengambil bagian, dan seluruh anggota jemaat kolom 1 sampai 29 dalam musafir berdoa. Seluruh sahabat-sahabat doa dan penginjilan. Tetap saling menguatkan, saling meneguhkan, dan saling menopang satu dengan yang lain. Salam doa dan salam harapan kita untuk mereka yang sedang bergumul, yang juga antara lain sudah didoakan tadi, mereka yang sedang menjalani perawatan medis, baik di rumah sakit maupun di rumah. Bahkan ada yang informasi tadi, orang tua dari keluarga pendeta, Teli dan Prof belum bisa dikunjungi. Tapi tetap kita kunjungi, kita jenguk dalam doa untuk Oma dan untuk semua yang sedang dalam. Salam berkat untuk kita semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Sehat, sukses, dan sukacita selalu. Haleluya. amin. Ada informasi tambahan mungkin Pak Pendeta Seldi, pelayanan di tingkat jemaat? Untuk pagi hari ini ada kegiatan yang rutin kita lakukan, tentu menghimbau lagi berkaitan dengan program kita semua, program jemaat. Tiap hari Sabtu ada penelan Alkitab dan sosial.
waktunya mengundang seluruh pelayan khusus perangkat pelayanan, bahkan terbuka jemaat, dan apalagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selain pelayan khusus yang memang memperoleh penugasan Tuhan di minggu berjalan di semua aras, akan bertindak sebagai kadim dalam semua unit-unit pelayanan. Mari kita hadir dan mengambil bagian, dan kita saling memperkaya dalam pemahaman-pemahaman teologi melalui berita perenungan yang akan kita nikmati pada minggu berjalan nanti. Dan yang lain-lain tidak, yang mau berpengucapan syukur, selamat berpengucapan syukur tahunan yang di Minahasa, dan tetap berdoa dan saling mendoakan untuk kiranya tidak kurang apa-apa yang mau keluar daerah, keluar kota pada hari-hari ke depan ini. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya rajin-rajin beribadah di semua kesempatan di unit-unit pelayanan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta Seldi. Tuhan memberkati, tetap semangat sukacita melayani pekerjaan Tuhan. Diberkati selalu bersama dengan keluarga Saronsong Leo. Ibu Viana, terima kasih sudah juga melayani Tuhan pagi hari ini bersama anak-anak tercinta. Sekali lagi terima kasih, dan sahabat doa penginjilan Musafir, pagi hari ini sebelum kita mengakhiri Musafir berdoa, kita akan mengabadikan momen Musafir berdoa pagi ini bersama dengan pelayan khusus UPD dan UPK Bipra di kolom 18. Bolehkah open kamera, co-host Mem Sasa Timbuleng akan membantu saya untuk mengabadikan momen pagi hari ini. Silakan yang bisa open kamera. Baik, keluarga Supit Sondak dari tadi sudah terlihat begitu kompak ya. Terima kasih, dan Yohana juga walaupun sementara berolahraga tetap semangat buka kamera. Silakan. Mari kita membentuk huruf M sebagai simbol Musafir berdoa. Mem Sasa, disilakan. Seperti biasa doa sesi ya, Bapak Ibu. Ibu Johanna, oke, mantap sih. Oke. Ya. Mohon ditahan sebentar ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Mohon menunggu sebentar. 1 lagi. Mohon tetap tahan ya. 1, 2, 3. Oke. Pak Christian Saronsong, terima kasih sudah join bersama Ibu Diaken Maria Sopamena. Wow, luar biasa. Dan terakhir, mari kita berikan jempol yang terbaik buat Tuhan Yesus yang telah menyertai pelayanan pagi hari ini dan akan menyertai terus pelayanan apapun yang dipercayakan buat kita. Mari jempol yang terbaik, Mem Sasa dibantu. 1. Sekali lagi ditahan ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, oke. Baik, terima kasih buat semangatnya pagi hari ini. Dan akhirnya sahabat doa penginjilan Musafir, gereja adalah saya dan saudara yang mengaku dan percaya kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Tetaplah menjadi berkat, tetaplah menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Sampai berjumpa. Selamat berpengucapan syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati dan salam Musafir berdoa.
juga lupa di